Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul sabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu. Amin. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji Allah SWT bahwa kita hari ini berkumpul di masjid kita ini untuk sama-sama menunggu sholat maghrib, sholat isya dan sholat tarawih bersama-sama berjamaah. Sholawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan bahas tentang masalah doa. Doa, permintaan kepada Allah SWT. Mohon kepada Allah, perintah Allah. Allah sendiri memerintahkan kepada kita, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, astajib lakum. Aku akan memberikan apa yang kamu minta dan kepada Allah. Sebaliknya, kalau meminta kepada manusia, semakin sering minta sama manusia, kita semakin rendah nilainya mata manusia itu. Ini bedanya ya. Kalau kita minta sama Allah satu permintaan berkali-kali diulang-ulang, Allah makin sayang. Kalau kita minta sama manusia diulang-ulang permintaan yang sama, Allah jadi jengkel. Mari kita lihat tetangga-tetangga punya pemikiran lain. Subhanallah, alhamdulillah. Allah subhanallah. Apa yang punya Allah? Waduh, bentar ya, panggilan lagi. Ini ada ini pas ini yang memberikannya senang. Besoknya lewat lagi. Assalamualaikum Bu. Tak ganggunya ya Bu. Oh iya. Dek. Jadi nyambung. Sudah mulai kasih bercanda. Silahkan saja. Sudah ada lagi. Bu, naik belum? Tak jam dia Bu. Dari sini kan ada. Hilang. Dari sini kan. Besok ada lagi. Belum tak jam. Udah ambil. Gimana kan? Assalamualaikum. Salam. Kita gabungan. Kita gabungan.
balik dengan Allah. Allah kita minta misalnya, ya Allah sehatkanlah aku pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, terus minta sehatkanlah. Allahumma inna nas'aluka sehatan wa afiat. Itu Allah makin senang dan kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu. Makanya Allah perintahkan ud'uni astajib. Washkuruli wala takfur. Mintalah kepadaku saya akan memberi kepadamu. Bersyukurlah kepadaku. Kawan yang minta syukur. Kawan yang minta. Wala takfur. Lawan yang minta kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Kufur itu artinya menutup. Cover the table. Betul. Cover itu tutup. Jadi orang yang kafir itu orang yang menutup hatinya dari Allah SWT. Saya teringat waktu kecil-kecil dulu, saya tinggal di kampung. Suatu hari ada ladang. Keluarga saya, bapak saya, ibu saya mengambil anak jagung. Traktor itu baru semua jagung itu. Ibu saya pakai kayu yang bentuknya diruncing. Bapak, ini saya contoh. Saya bawa kayu. Setiap bapak saya keluar, disuruh ibu saya. Tutup pakai tanah, dan dimasukkan ke lubang tanahnya, ditutupkan ke lubang itu pakai tanah, tutup lubang itu pakai tanah itu bahasa Inggrisnya itu cover, bahasa Arabnya kafar. Jadi orang yang kafir itu orang yang menutup hatinya dari Allah SWT. Kita dapat nikmat ini kan dari Allah. Ya, kita tutupi, enggak, saya dapat nikmat juga dari Allah, saya dapat dari saya sendiri, saya setengah mati nyari. Kafir itu kan kafir nikmat. Kalau nikmat itu datang dari Allah, dia bilang dari ya, padahal kekuatan dari Allah, nyawanya dari Allah, rezekinya dari Allah, dari Allah. Tapi dia tutupi hatinya itu, enggak, dari luar disebut kafir nikmat. Tapi kalau kafir jari, kafir besar, ditutupinya hatinya dari sesuatu yang mengatur alam. Sebetulnya hatinya ngakui dari suatu invisible hand behind the universe. Di alam semesta ini ada satu kekuatan yang dahsyat yang mengatur seluruh alam semesta. Dia tahu itu sebetulnya mengatur. Semua orang mengakui. Ada orang yang komunis, ateis, tidak percaya Tuhan, jadi pilot bawa pesawat terbang. Dia bilang, I don't believe in God. Aku tidak percaya Tuhan. There is no God. Tidak ada Tuhan. Tiap hari itu aja ngomong, there is no God. Satu hari rupanya dia bawa kapal terbang, tiba-tiba di hadapannya ada gunung, nggak sempet ngelak tuh, 1-2 detik kemudian nabrak gunung, jebret, mati semua. Diambillah black box. Kami diambil, diperiksa Komisi Nasional Keselamatan Terbang, itu namanya KNKT. Ini Komisi Keselamatan Terbang mengambil diputar untuk kasih terbang. Ternyata waktu dia lihat gunung di depannya itu apa yang dia ceritakan lagi? Oh my God, oh my God, oh my God. Padahal selama hidupnya, all of his life, seluruh hidupnya dibilang dari Tuhan. Ternyata waktu dia hampir mati, kaget dia gunung dan bisa dielakkan dari pesawatnya. Dia mengatakan apa? Oh my God.
bangsa sedunia mengakui ada Tuhan yang bernama Allah. Orang Jawa menyebutnya Jawa Gusti, bahkan mendengar ada golong dari Inggris menyebutnya Bapak Cina menyebutnya Jen. Tapi kemudian ditutupi oleh kesombongan, keangkuhan manusia itu sendiri, sehingga mereka menjadi kafir untuk mati. Ini 4 pasangan. Untuk muni istajiblakum wasykuruni ala taufiq. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Syukurlah kepadaku, jangan bu. Minta itu kepada Allah ibadah, dengan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, ibadah diberi pahala. Jadi berdoa saja sudah diberi pahala. Berdoa saja kita sudah diberi pahala, itu ibadah. Kalau kita berdoa kemudian yang kita minta kepada Allah itu diberi lagi, kita dapat 2. Pertama dapat pahala, kedua dapat yang kita minta. Apa ruginya berdoa? Ada ruginya. Ada juga orang yang manusia modern ini yang jengkel. Tok doa, jengkel dia. Kita aja bentar-bentar minta. Sama manusia. Masa sama Allah kita yang maha kuasa yang memberi kita rezeki, kita akan minta. Yang penting meminta sebanyak apapun, syukurilah. Sekecil apapun yang kita lakukan, syukurilah. Syukuri janji Allah. Dan insyakartum azidan lakum. Kamu syukuri apa yang Allah berikan kepada Allah, akan menambahi nikmat baru. Tapi kalau kita minta sama Allah diberi, kita tutup-tutupi, gimana? Saya kita tutup-tutupi. Kafartum, jika kamu meminta rezeki dari Allah, Allah beri kepada rezeki, kita ambil dari Allah, kau tutup-tutupi, kau ingkari bahwa itu dari Allah. Inna nabi, sesungguhnya azabku sangat pedih, sediakan untuk mati siksa. Jadi kita jangan lupa berdoa. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa itu adalah otaknya. Otak itu berarti yang paling penting ya. Kalau ada kerusuhan di Indonesia, misalnya kerusuhan orang sudah ditangkap, ya siapa otak? Dalam kerusuhan yang ada di otaknya siapa ini? Padahal sudah ditangkap polisi. Pelaku kerusuhan sudah ditangkap, 100 orang sudah ditangkap, pelaku kerusuhan. Tapi orang tetap tanya, otaknya siapa? Otaknya kerusuhan itu siapa? Dalamnya itu siapa? Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Kata yang pelakunya itu sih kerucu-kerucunya itu, dalamnya itu siapa, dalam otaknya siapa? Nah, ibadah itu banyak, ibadah itu mulai dari berzikir, baca Quran, cari nafkah untuk anak istri, melayani suami, menuntut ilmu, ya, sholat wajib, sholat sunat, puasa sunat, haji, umroh, itu ibadah. Tapi otaknya ibadah. Ternyata hampir semua ibadah pasti ada doa. Betul kan? Sholat ada ibadah doa kan? Mau sholat itu sendiri artinya doa. Sholat itu sendiri artinya doa. Dari mulai takbir, Allahu Akbar, bacaan pertama ada doa. Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'adta ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jauhkan diriku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, seperti engkau menjauhkan antara barat dengan timur. Sudah doa itu. Dari situ sekalian
Kemudian tidak memuji Allah, sujud memuji Allah. Doa terus itu doa. Berfirti Allah bisa berhati sayangnya. Maksudnya beri aku berfani tinggikan raja. Maksudnya beri maaf ini salah-salah. Maafkan maafkan kesalahan. Tidak ada ibadah yang pasar ke doa. Itu bukan Allah malah kasutun. Ketika amantu harus kita zakat itu. Zakat itu sebenarnya doa amin. Ketika yang sahabat itu kita berikan zakat kita ketika baca doa. Doa ini saya baca di hadis dalam kitab tafsir As-Sabuni. Semoga Allah mengajar dengan pahala yang banyak. Semoga Allah memberkati apa yang masih tinggal di rumahmu dari sisa harta. Jadi harta yang disedekahkan, yang diinfakkan, yang disedekahkan, semoga diganjar pahala. Yang masih tinggal di rumah semoga diberi barokah. Zakat bayar, doa dan doa itu disuruh khudz min amwalihim itu surah At-Taubah ya. Itu bayar zakat oleh semua ibadah apa pasti ada doanya. Yang kedua dengan berdoa Bapak Ibu sekalian, dalam Islam usaha itu tidak mutlak berhasil. Usaha yang kita buat dengan sungguh-sungguh itu tidak mutlak berhasil. Tergantung Allah mau memberi atau tidak. Kita hanya usaha. Kalau kita udah usaha sungguh-sungguh, serahkan sama Allah. Kalau berhasil kita ucapkan alhamdulillah. Kalau gagal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi rumusnya dalam Islam begini: kerja tanpa doa sama dengan tawakal. Orang kafir kan rumusnya gini: kerja kafir gak ada doa ya. Kerja tambah kerja sama dengan sukses. Ada
banyak orang yang bekerja mati-matian enggak. Kerja mati-matian enggak. Amin Rais kampanye keliling Indonesia untuk jadi presiden. Dr. Amin Rais punya partai PAN waktu itu, pahlawan reformasi, terkenal di Indonesia. Keliling Indonesia kampanye untuk jadi presiden. Nggak jadi. Nggak jadi. Kalah. Gus Dur nggak pernah kampanye Gus Dur. Mana pernah kampanye Gus Dur keliling Indonesia menjadi presiden? Malah jadi presiden. Timur kanan, dia Allah itu. Engkau ya Allah memberikan kekuasaan pada siapa engkau mau. Ya Allah itu memberikan kekuasaan pada siapa Allah mau. Kita setengah mati usaha pun Allah nggak kasih kita. Kampanye jadi presiden, ditanya orang, Gus, kok bisa jadi presiden? Apa jawab Gus? Nggak tahu. Saya diam. Jadi jangan kita sampai keselio, salah pikir. Rumus kita bukan kerja tambah doa sama dengan sukses. Nah, apalagi kerja tambah kerja sama dengan sukses. Nah, rumus kita itu kerja tambah doa sungguh-sungguh. Jadi kerja sungguh-sungguh tambah doa sungguh-sungguh sama dengan tawak. Berhasil alhamdulillah. Gagal nanti apa ganti yang baru, mungkin penggantinya sama baik, mungkin lebih baik. Ada orang yang kepingin banget masuk militer, nggak jadi nggak baru, ketika dia masuk fakultas kedokteran jadi dokter spesialis, kaya raya. Kawan-kawan yang masuk militer miskin-miskin. Nah, jadi kita nggak bisa. Syukurin apa yang Allah bisa membantu. Doa silahul mu'min. Yang lain Rasulullah bersabda, doa itu senjatanya orang Islam. Kalau Israel senjata yang paling dia andalkan nuklir. Kita orang Indonesia, orang Islam, seluruh dunia, kata Nabi, kita boleh punya senjata, punya bom, punya tank, punya nuklir, silakan. Tapi kita punya keyakinan ada senjata yang lebih hebat dari nuklir. Apa itu? Dengan doa tentara Jepang angkat kaki dari Indonesia. Orang Indonesia cuma doa aja. Pasukan Jepang angkat kaki dari Indonesia. Yang mengusir Jepang dari Indonesia bukan orang Indonesia, orang Amerika. Dijatuhkan orang Amerika bom di Nagasaki dan Hiroshima. Orang Jepang angkat kaki dari Indonesia, bukan dari Amerika. Coba, nggak nyambung itu, mana nyambung? Orang Jepang jajah Indonesia, jajah Asia. Tiba-tiba orang Amerika ngebom Jepang, orang Jepang angkat kaki dari Indonesia. Mana? Ada sambungannya dengan? Nggak ada. Mana ada kaitannya itu? Oh iya, nggak ada kaitannya itu memang. Tapi kaitannya dengan doanya orang Indonesia. Siapa tahu waktu itu orang Indonesia tersalib. Doa orang yang tersalib itu pasti mustajab di sisi Allah. Itulah makanya Nabi itu ketika sahabat-sahabat beliau 50 orang dibunuh di Birma, satu tempat Birma, sumur Mauna, dibunuh. Nabi nggak tahu sahabat-sahabat itu nggak tahu orang Kristiani bahwa ayo dakwah sana orang masuk Islam. Jadi Nabi 50 orang. Banyak ketika datang dibunuh 50 sahabat Nabi. Hancur dibunuh. Tidak tahu. Allah beritahu. Jibril berkata,
Begitu sholat zuhur, rakaat terakhir sampai Allah 5 dan minta supaya orang-orang kafir hancur. Asar doa, maghrib doa, isya doa lagi, subuh doa lagi, terus doa selama sebulan. Kita hancurkan orang. Setelah sebulan lagi kita turun ke jangan itu. Ini senjata paling hebat. Kalau diterusin seluruh dunia mati dia jangan habis. Karena yang Islam itu mau Nabi aja sama sahabat. Dan terus-terusan itu datang aja kan itu seluruh dunia habis kalau stop sebentar aja. Dan Nabi mengatakan kalau nanti kita dapat bahaya-bahaya musibah kita doalah qulub nazilah. Jadi bukan qulub kita yang cuma kafir, untuk kita dilindungi oleh Allah SWT. Berubah itu syariat sholat. Setiap sholat rakaat terakhir disuruh doa qulub nazilah. Kenapa sampai begitu? Karena doa itu terlalu penting bagi kita. Itu senjata kita yang luar biasa. Maka kalau ada orang Islam nggak mau berdoa, itu sama dengan pergi perang atau senjata. Perang nggak bawa mati. Tidak boleh orang Islam tak harus doa maksiat. Imam Nawawi Al-Bantani menuliskan dalam kitab, meninggalkan doa itu justru maksiat. Meninggalkan doa itu maksiat. Gak mau berdoa itu berdosa. Sebab berdoa perintah Allah. Saya gak mau doa, saya dengan kekuatan saya berdoa. Maksiat sama Allah. Oleh karena itulah Islam ini mengajarkan tidak ada satu gerak yang tidak berdoa. Mau keluar rumah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana kunna lahu muslimin inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Naik perahu, naik kapal terbang, Bismillahirrahmanirrahim. Usaha inna rabbi. Masuk WC, ini aku berikan minta kursi. Keluar WC, alhamdulillah. Mau makan, memberikan nabi marosan kita habis makan, alhamdulillah tadi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau tidur, bismillah, bangun tidur, alhamdulillah tadi ahyana pada ma'amana wa ilaihin nusyur. Oh, mana ada gerakan dalam Islam atau doa. Semua aktivitas kita every day, our daily activities in our daily activities, we are ordered to pray to Allah SWT. Kenapa? Karena doa adalah otak ibadah, senjatanya orang. Wa imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi orang Islam kalau nggak sholat, doa itu tiang. Orang Islam kalau nggak mau berdoa, agamanya ambruk. Justru kekuatan kita itu adalah dalam doa. Bukannya saya sedih, ada juga masih sebenarnya yang mencinci segelintir orang Islam yang membenci orang doa. Orang doa dia mana? Kita doa ya Allah, amin, ya Allah, amin. Kalau kenapa harus doa? Ya doa perintah Allah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Dan doa itu adalah tiangnya agama. Gak kuat agama kita kalau kita nggak doa. Sama dengan sholat. Sholat sendiri artinya doa. Sholat ibadah. Sholat itu adalah tiang. Supaya kokoh agama kita ini kita harus selalu berdoa. Wa nurus samawati wa nurus samai wal ardi. Doa itu cahaya langit dan bumi. Gelap dunia ini kalau nggak ada orang doa. Gelap langit kalau nggak ada orang doa. Jadi kalau orang Islam 1,7 miliar itu berdoa, langit terang. Malaikat tahu
ditanya orang. Nah ini kan punya ilmu, Abdul ilmu. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak. Tapi aku bilang ya itu Sayyidina Ali itu. Dia nanya sama Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, bagaimana posisi manusia di dunia kalau dilihat dari langit? Pertanyaannya begini, wahai Sayyidina Ali, kenapa bintang di langit itu cahayanya tidak sama? Kenapa bintang di langit cahayanya tidak sama? Ada yang terang sekali sendirian, terkecil sendirian terang, tak kecorak. Ada yang rame, banyak, kata orang Jawa rintip, tapi kecil-kecil, banyak, ribuan satu kelompok, tapi tidak terang. Ada yang terpencil sendirian, udah hampir mati. Tiba, udah sendirian, udah hampir mati. Ada bagian langit yang gelap sekali, tidak ada sama sekali bintang di situ. Kenapa langit bintang di langit seperti itu? Ditanya kepada Sayyidina Ali bilang, seperti itu juga lah malaikat. Kata Sayyidina Ali, seperti itu juga lah malaikat memandang ke dunia ini. Ada satu kampung itu terang semua, satu kampung ribuan terang semua, mencorong ke langit. Kata malaikat, ya Allah, itu satu kampung itu semua pada doa dan zikir semua, wah hebat, ribuan orang terang. Ada di satu kampung terang sendirian, tempat. Satu kampung itu cuma dia sendirian aja, doa, yang lain tidur molor ya, tapi pagi itu ngorok aja nanti bangun malam. Ada di satu kampung tuh udah sendirian, hampir mati lagi. Pikirnya sambil batuk-batuk begini. Ada di satu kampung gelap gulita, satu pun tidak ada kesana. Kira-kira seperti itu. Itulah perumpamaan manusia di mata malaikat di langit. Jadi malaikat lihat bumi, lihat nur. Apa yang menyebabkan manusia itu memancarkan cahaya sampai ke langit? Dalam hadis ini kata Nabi Muhammad sama diwakati zikir dan doa. Jadi doa. Kalau ada orang Islam zikir doa, cahayanya terus ke langit. Kita mungkin tidak terkenal di dunia. Lahir di kampung terpencil, mati di kampung terpencil, tidak ada yang kuburin, sendirian aja. Tapi kalau kita rajin doa, rajin zikir, seluruh malaikat selangit kenal sama kita. Nama kita sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita rajin berzikir dan doa. Amin. Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wa du'a. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang disahih. Sesungguhnya nanti akan muncul di tengah-tengah umatku satu kaum yang kalau doa itu jering. Doa jering. Apa sih maksudnya? Ruwet. Doa itu terlalu detail dan bersuci terlalu berlebih-lebihan. Cebok aja sampai setengah jam, hampir lidas betul. Padahal kan cebok itu sekedar sudah kesat udah lah. Cuci tangan tuh sampai setengah jam, sampai dipikir. Nanti akan muncul satu kaum yang luar biasa. Di Indonesia sudah ada itu. LDII dulu gitu. Kayaknya sekarang sudah tobat saya. LDII itu begitu. Kalau dia nyuci baju, itu namanya Islam Jamaah kan, nama dari LDII. Dia kalau nyuci baju di Medan itu juga dia. Bajunya dijemur di jemuran, terus dia pergi keluar kota, hampir hujan, tetangganya ngambilkan bajunya itu, diangkat di jemurannya. Dia pulang di luar kota besoknya, waduh bu, hujan lebat, bajunya saya angkat ini satu dapur gitu, dicuci lagi. Kenapa? Najis dipegang orang. Wah, luar biasa. Kita masuk masjidnya, sholat, begitu kita selesai sholat, ditungguin kayak kain pel. Begitu kita pergi, pel bekas kita.
Ada orang saking bengkelnya, ada dipel gitu, dia lari-lari di masjid, pel semua, sak masjid ini pel semua. Naik lagi dia ke kampung-kampung, pel. Nanti akan muncul juga satu kaum yang bersahabatan dalam bersuci dan bersahabatan dalam berdoa. Pernah kejadian di zaman sahabat Nabi, dia dengar anaknya sholat tahajud malam. Habis sholat tahajud malam, anaknya doa, ya Allah, berikanlah kepadaku surga yang indah. Ya surga kan indah semua. Mana ada surga yang tandus? Berikan kepadaku surga yang indah, yang tanahnya subur, yang airnya jernih, yang istananya putih bersih. Ada yakutnya. Berikan bidadari yang hidungnya mancung, giginya putih bersih, harum baunya. Kata bapaknya, kamu ini apa kamu ini? Udah dibilang Nabi ini ya, saya kudu fi hadhil ummah qaumun yaqtaduna fi doa. Nanti akan muncul satu kelompok orang yang dari umat Islam sendiri kalau doa itu jelimet, ruwet. Minta aja lah ya Allah, aku berikanlah kepadaku surga, kekalkan aku di dalam surga. Pasti surga itu enak, pasti surga itu nikmat, pasti surga itu ada bidadari yang hidungnya mancung, yang kulitnya merah, giginya putih. Gak ada bidadari yang rongos, gak ada, pasti gak ada. Jadi gak usah diminta-minta yang begitu, minta aja ya Allah surga udah gitu. Karena di surga itu kita minta apa pun dikasih. Minta apa saja di surga itu minta apa saja. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa aja yang kau minta ada di situ. Ya Allah, kalau di surga nih, saya kepingin makan cimpuan. Datang cimpuan. Ibu pasti datang yang tahu cimpuan. Gak tahu ya? Ibu masih ingat. Saya masih ingat karena saya dulu di kampung. Kalau saya nyari kayu bakar, itu di ladang-ladang yang baru dibersihkan, itu tumbuh pohon cimpuan. Gak tinggi, cuma segini aja. Itu buahnya satu aja di puncak. Kecil gitu kayak buah seri. Oh seri sini gede. Dari Indonesia kan kecil. Itu kan cimpuan. Kami kalau ketemu cimpuan yang puncaknya itu dia tutup gitu. Kalau tutupnya itu sudah kuning, saya pergi tek buka itu buahnya udah merah. Makan banyak banget. Cimpuan. Nggak tahu cimpuannya. Kalau kita nanti di surga minta cimpuan, daunnya biasanya direbus untuk obat juga. Di sini ada cimpuan gede. Ini orang buah seri aja segini gede. Di Indonesia buah seri kecil-kecil, ya kan? Kalau di sini buah seri gede. Cimpuan ada juga di sini ya, gede juga ya. Orang Amerika memang gede. Rasanya nggak kayak Indonesia ya. Memang orang Indonesia itu kecil tapi manis. Itu kelebihan Indonesia, ya kan? You are small, yes small, but beautiful, but cute. Cimpuan itu memang kecil tapi manis. Dalilnya Quran ya. Orang tanya sama saya, Pak Ustaz, di surga ada durian? Ada. Di surga ada cimpuan? Di surga yang ada cuma rokok. Pasti nggak ada di surga. Karena nggak bisa rokok di surga. Surga nggak ada api. Jadi pada rokok, kalau masuk surga mau minta rokok boleh. Sana api semua kan. Kalau rokok ada, yang lain dari itu ada semua. Itu Quran ya, Quran yang mengatakan itu. Oh, ada rusikna. Waktu di surah Al-Baqarah itu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh bahwa sesungguhnya mereka itu adalah kepada mereka itu disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu, apabila
qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Wah, kayak beginilah buah yang kita makan di dunia dunia. Kayak gini ya, di dunia namanya cemburuan ya. Namanya durian. Ini namanya cherry. Ini namanya buah apalah? Ekek. Ini namanya buah ini. Ada ya memang seperti itu. Cuman rasanya beda. Bedanya beda jauh. Bilang jauhnya harus begitu. Karena buah di surga itu sekali gigit 70 rasa. 70 rasa. Gigit lagi 70 rasa. Gigit lagi 70 rasa. Sehingga di surga itu nggak bosan. Kalau di sini makan apel satu enak, makan 2 kenyang, makan 3 bosan, makan 4 muak, makan 7 muntah, makan sebakor mati mana, kepenuhan perutnya nggak bisa nafas. Surga nggak ada. Udah di dunia kadang ya, nanti kita sambung habis maghrib. Surga, doa dan surga.